Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat nilai Bapak Ibu setelah AKG dan apa tindak lanjut setelah AKG. Simak video berikut ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk hasil penilaian AKG itu Bapak Ibu bisa silahkan, jadi penilaian AKG, AKK, AKP silahkan lihat di akun Simpatika masing-masing. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di akun Simpatika masing-masing. Kenapa di akun Simpatika masing-masing? Jadi Bapak Ibu harus mengetahuinya dan semoga saja tidak dipublish. Kalau dipublish nanti takutnya ada beban moral pada seorang guru, malu dan seterusnya. Makanya pemerintah khususnya Kementerian Agama memberikan nilai itu di Simpatika dan moga-moga saja tidak dipublikasikan. Kemudian setelah itu apa yang akan dilaksanakan, yaitu program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Dasarnya apa? Dasarnya hasil AKG. Jadi nanti Bapak Ibu setelah melihat akun Simpatika ada nilainya ada kriterianya 76 sampai 100 itu adalah mahir, 51 sampai 75 adalah terampil, 26 sampai 50 cakap, 0 sampai 25 berkembang. Inilah nanti sebagai dasar dalam PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang saya bahas yang pertama adalah bagaimana cara melihat nilai dulu. Baiklah, akan saya bahas cara melihat nilai. Bapak Ibu silahkan lihat akun Simpatika. Kebetulan saya sudah buka akun Simpatika. Klik di bagian AKG, akan muncul bagian sini. Jadi di bagian sini akan muncul, silahkan munculnya di sini nanti bisa jadi di sini ada tombol lagi yaitu nilai. Jadi atau bisa jadi di bagian sini lagi ada tambahan hasil AKG. Jadi Bapak Ibu silahkan di bagian diklat di menu Simpatika dicek nanti setelah hasil analisis, hasil dari panitia AKG pusat sudah muncul, pasti akan muncul di sini. Terus apa tindak lanjutnya? Tadi saya katakan bahwa akan dilaksanakan yang namanya ini, itu pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB. Apa toh PKB itu? Nah, kita lihat. Jadi PKB itu seperti ini Bapak Ibu. Bisa dicek ini ya. Nah, ini ya. Ini ada edaran 9 Januari tahun 2020 ini masih ada, yaitu petunjuk teknis dan seterusnya. Nah, ini PKB. Jadi PKB itu menurut Juknis yang ada di AKG akan diadakan oleh KKG, Kelompok Kerja Guru, MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, atau MGBK, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling. Jadi nanti kenapa dipilih KKG, dipilih MGMP, MGBK? Karena dekat dengan guru. Bisa jadi nanti pelaksanaannya tidak harus keluar kota, bisa di daerah masing-masing. Jadi seperti itu. Sesuai Juknis bahwa AKG adalah sebagai acuan untuk program PKB. Jadi PKB juga sesuai Juknis akan dilaksanakan oleh KKG, MGMP atau MGBK melalui KKM. Jadi PKG ini bisa melalui MGMP, kemudian melalui wilayah atau pusat. Yang saya bahas adalah yang ini, PKB, KKG, MGMP, MGBK. Karena saya Juknis bahwa pelatihan PKG akan dilaksanakan melalui organisasi keguruan setempat, yaitu perkumpulan diwakili oleh KKG, MGMP, dan MGBK. Jadi KKG, MGMP, dan MGBK melalui KKM adalah pelaksana PKB dengan menggunakan KKG sebagai tempat pelaksanaannya. Jadi memang
ada sekolah yang sebagai istilahnya kantornya KKG, MGMP atau MGBK. Ini bisa digunakan sebagai pelatihan untuk pelaksanaan PKB. Jadi tujuannya adalah menyelenggarakan PKB, KKG melalui KKM. Jadi seperti ini, pelaksanaan PKB melalui KKG dan MGMP melalui KKM dikoordinasi oleh Ketua KKG atau MGMP atau MGBK bekerja sama dengan Ketua KKM. Jadi Ketua KKM tentunya kepala madrasah biasanya di masing-masing kabupaten kota. Penyelenggara PKB membentuk tim pelaksanaan PKB dengan melibatkan unsur pengawas KKG, MGMP, dan seksi pendidikan madrasah kabupaten kota. Jadi secara gampangnya alurnya seperti ini. Jadi gini ya, Bapak Ibu bisa melihat ini. Jadi AKG, setelah AKG ada profil guru, setelah profil guru ada proses PKB, kemudian keluarlah outputnya yaitu guru kompeten dan berkinerja baik. Jadi semua PKB ini nanti akan ada tim Monef dan penjamin mutu. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu. Kita bahas tempatnya. Tempatnya adalah ini Bapak Ibu bisa lihat tempat pelaksanaan PKB dilaksanakan di madrasah yang memadai. Jadi di madrasah setempat. Kemudian waktunya dilaksanakan dalam pertemuan mingguan atau 2 mingguan. Kurikulum dan pelatihan akan disampaikan secara utuh dan tuntas dalam rentang waktu yang telah dijadwalkan. Jadi minimal pelatihannya adalah 32 sampai dengan 36 jam pelajaran. 1 jam pelajaran adalah 60 menit. Ini bisa jadi ini kalau satu pertemuan itu bisa jadi 6 jam, berarti kita butuh pertemuan 10 kali. Kalau memungkinkan, kalau enggak bisa jadi pertemuannya dipersering atau jamnya per harinya ditambah, enggak cuma 6 jam. Kemudian bahan ajar dalam PKB, KKG, MGMP, MGBK. Yang pertama adalah pendidikan inklusi. Jadi semua bisa belajar di sini, termasuk difabel, perlindungan dan kesehatan anak. Kemudian pedoman umum PKB, jadi panitia harus seperti ini. Materi pelajaran, jadi sesuai dengan mapel yang diampu. Kemudian monitoring dan evaluasi. Jadi seperti itu. Kemudian pelatihnya. Pelatih dalam PKB adalah fasilitator daerah atau FASDA. Bisa pengawas madrasah, kepala madrasah, praktisi pendidikan atau dosen dan seterusnya. Peserta AKG, PKB jelas, yaitu adalah semua guru yang ada di madrasah yang sudah ikut AKG dan dibuktikan dengan sudah ada nilainya di simpatika tadi. Begitu Bapak Ibu, semoga ini bisa menambah lega Bapak Ibu, karena memang dalam AKG tidak ada faktor lulus dan tidak lulus, yang ada adalah pemetaan yang nanti sebagai dasar program dari PKB ini. Jadi setelah PKB ini Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang nanti bisa mengembangkan Bapak Ibu semua. Begitu Bapak Ibu. Kesimpulannya, untuk melihat nilai AKG silahkan login di Simpatika, lihat di menu Diklat. Bapak Ibu bisa melihat nilai AKG. Dan AKG tidak hanya lulus dan tidak lulus, tapi hanya untuk program pemetaan dan kemudian ada program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bantu subscribe untuk menambah semangat kita dalam membahas mengenai info guru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.